Tiga bawang dulu ya. Ada. Ya, makasih ulang tahun aku yang keberapa ya? Gak usah dis. Hari ini itu 17 tahun. Kali 17 ya? Pokoknya selalu ditemanin sama teman aku yang paling setia dalam suka dan duka, Mas Trisno Mukti. Terima kasih udah datang. Thank you udah ngundang. Iya. Sama anak aku Ica. Sama teman-teman, beberapa teman yang memang kolega-kolega aku juga gitu kan, sahabat-sahabat biasa, ibu-ibu arisan. Gimana? Oke, Kak Ivon, ada yang beda nggak sih di ulang tahun hari ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Yang beda karena kan sekarang suasananya lebih apa ya, lebih bagus ya Mas ya, udah pandemi udah selesai. Tahun lalu kan kita masih ini ya, kita ulang tahun tuh masih ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet sama Mas Risa ya waktu itu ya. Terus kita berbagi kasih sama anak panti asuhan. Nah, sekarang udah benar-benar luar biasa karena kita sudah bisa melakukan aktivitas lagi tanpa ada batasan-batasan yang kayak kemarin-kemarin tahun-tahun lalu. Sempat dapat surprise mungkin dari anak sendiri? Nah, ini aku dapat surprise. Nih. Nggak tahu apa. Terus Mas Kristen juga tadi aku belum buka ada di sana Pak. Ica juga. Jadi aku pas pulang dari Kendari, Ica udah ngasih aku hadiah. Pokoknya skincare buat maminya. Biar awet muda ya? Biar awet muda. Ica sendiri kasih kado apa nih buat mama? Aku kan mama udah ini terus kan makin Perawatan makin beruntung. iya paling suka perawatan kan, jadi aku kemarin mikir kayak mau ngasih apa ya ke mama, terus aku juga itu skincare banget kan, jadi kemarin aku beliin mama kayak skincare gitu. Ca, sosok mama di mata Ica seperti apa sih? Sosok mama di mata Ica itu she's very hardworking, jadi kayak she's never tired, kayak dia pasti berjuang sendiri, terus kayak always been there for me. Thank you so much for your apa ya, attention to me, Ica sayang. Dia memang kuliah di sastra Inggris, jadi aku lebih suka dia memang internasional gitu ya Caya. Anak satu-satunya Mbak. Kak Ivon sempat terharu mungkin mendengar kalimat yang tadi. Iya terharu banget, sangat terharu. Apalagi tadi kejadian sangat banyak ya. Kita sibuk segini, waktu kita tuh kejar-kejaran. Apalagi tadi agak hujan juga, ya. Ica tadi banyak bantu siapkan. Kak Krisna sebagai sahabat lagi asik makan. Kak Ivon sendiri nih hari ini kan berulang tahun, sempet bawa kado juga nggak sih? Kadonya doa, kehadiran gua. Kado yang lainnya ada sih, tapi ntar aja deh bukanya jadi sini ya. Karena kado gue ini apa namanya kurang layak. Tapi jangan lihat harganya ya kan, yang penting kan niatnya. Tapi sosok Kak Ivon sendiri dari zaman awal kenal sampai saat ini ada perubahan banyak nggak sih? Gue kenal Ivon tahun 2009 di Kendari. Iya di Kendari. Tuh. Dan sampai sekarang ya secara look sih dia nggak banyak berubah ya, karena dia bisa menjaga dirinya gitu loh. Lo apa namanya, yoga ya? Yoga, rajin olahraga dia. Makan juga dijaga. Loh, ya yang dulu dia cuma ngurusin artis, sekarang dia malah jadi artis gitu. Itu juga gue bingung juga. Kok bisa harusnya ya? dia apa namanya memaintain artis, memanage artis gitu kan. Tapi kenapa dia tiba-tiba bisa ditawarin jadi pemain sinetron gitu loh? Dan itu berapa sampai sekarang gitu. Ivon ini rezekinya bagus gitu. Jadi semakin tua mah Tuhan membukakan rezeki ya, ala-ala kayak Bunda Dorce juga ya. Tapi kan dia kan internasional banget. Ya, karena gini. Semakin tua. Kenapa Tuhan kasih lo rezeki terus? Karena lo kan single mom, ya Mungkin kan? kayak gitu kali. Lo kerja untuk hidupin anak lo. Iya, makanya dikasih. Ya kan? Itu loh. Makanya Ica bisa sesukses sekarang ini, ya kan? Iya. Bisa seperti sekarang ini kan berkat kerja keras lo. Iya.
Iya. berkat determinasi lo Iya. selama ini dalam mencari rezeki Iya, untuk betul. Ica gitu. Betul. Jadi Ivon ini emang cuma berduaan aja sama Ica. Iya. Nggak ada Aku yang memang support. workaholic. Jadi kerjaan, makanya Mas Krisna mungkin bingung lihat aku ya, selain jadi artis, tapi aku jadinya main sinetron, terjun secara tidak sengaja. Memang sih dulu cita-cita aku jadi artis, makanya aku tuh ngedeketin Mas Krisna pada saat dia di Kendari karena aku tahu dia artis yang terkenal waktu itu tahun 2009 ya. Saat itu ya. Saat Sekarang itu. enggak. Sekarang lagi nyungsep. Kak Ivon sendiri memaknai usia di tahun ini seperti apa sih Kak? Iya, semakin umur udah ya rahasia yang Mateng ya. tapi kayaknya orang-orang udah pada tahu kalau umurku 17. gitu lah ya, 17 tahun aku sadar Tuhan tuh akan memanggil kita nggak tahu kapan. Apalagi kemarin pada saat aku udah pergi ke kuburannya Olga, aku di situ memang terharu nangis. Dia nggak sadar ya, maksudnya kok bisa ya adik-adik kita yang masih di bawah kita justru mereka yang lebih cepat dipanggil Tuhan. Mungkin itu semua buat kebaikan mereka semua almarhum, dan kita yang sekarang ini harus banyak berbuat baik sih kalau aku memaknai kehidupan ini. Umur kita yang memang kita tidak tahu kapan ini berakhirnya, kita harus memaksimalkan dengan berbuat kebaikan, membuat prestasi. Ya itu aja sih kalau prinsip hidup aku. Bicara soal pencapaian, apalagi nih Kak yang belum dicapai? Memang sih kita hidup itu kan pasti yang kita perlukan materi, otomatis kan materi yang kita tapi itu bukan menjadi ini juga gitu loh, karena aku ada beberapa target yang aku harus capai dalam waktu dekat ini, dan tahun ini apa yang harus kita lakukan ya, itu sudah ada sih beberapa target-target. Kalau target yang kita harus orang lain kan pasti lebih kaya lagi daripada kita kan, kalau kita sih mungkin ya segini-segini aja dulu, tapi kita harus kejar semua apa yang kita rasa itu masih kurang. Meskipun memang harus diakui orang-orang tuh rata-rata pasti melihat orang tuh dari materi ya saya rata-rata gitu, tapi kalau aku sih percaya diri aja bahwa apa yang kita punya itu kayak kekayaan kita, karena kita hidup itu sebenarnya makna dari kehidupan itu adalah kekayaan itu ada, kita tuh kita kaya karena kita kayak gini, maksudnya kaya dengan apa yang kita miliki, itulah kekayaan. Kayak hati. Kayak hati. Ya, Dua harapan sih. kayak jiwa. Target Ivon harapan untuk kedepannya seperti apa? Harapan kedepannya seperti apa? Harapan aku di tahun ini apa yang aku kerjakan, terutama bisnis aku juga selain entertainment berhasil gitu loh. Jadi amin ya, supaya apa yang aku mau lakukan untuk web series untuk apa semua lancar, nggak ada kendala, karena kan mungkin kita bukan mungkin sih bulan depan itu kan film aku udah mau beredar, aku post Winnie. Nah di situ aku jadi pemeran pembantu utama sebagai Ibu Rosiana, ibunya Winnie. Nanti tanggal 15 Maret itu udah launching di seluruh bioskop XS1. Itulah film pertama aku sebagai bintang film saya. Akhirnya dilihat juga kesampaian gitu loh. Nah itu salah satu prestasi, dan yang kedua adalah kita mau